wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hafiza dengan NIM 23017007. Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas sinopsis suatu novel, yaitu karya Pramudia Anantatur. Novelnya yang berjudul yaitu Gadis Pantai. Halaman novel tersebut 270 halaman. Penerbitnya yaitu Lentera di Pantara. Pramudia Anantatur sengaja menghadirkan sebuah roman trilogi Gadis Pantai untuk mengungkap betapa kejamnya sistem feodalisme Jawa pada saat itu yang mengantarkan pada kesengsaraan rakyat. Dalam roman tersebut, Pra menghadirkan sosok anak gadis seorang nelayan yang mewakili rakyat biasa, mendapatkan perlakuan semena-mena dari seorang bendoro yang mewakili golongan bangsawan yang tidak lain adalah suaminya gadis pantai. Meskipun perlakuan semena-mena itu bukan berupa perlakuan fisik namun lebih dari ke arah psikologis, yaitu di mana ia tidak dihormati sebagai seorang istri, dikekang dan diusir dari kediamannya. Setelah ia melahirkan anak perempuan hasil dari hubungan pernikahan mereka, roman tersebut terdiri dari 3 jilid. Jilid kedua dan ketiga musnah akibat keganasan pengusaha pada masa lalu. Akan tetapi, dari jilid pertama sudah memberikan gambaran mengenai kekesalan Pram terhadap sistem feodalisme. Hal ini merupakan perjuangan kepengarangan Pram yang merupakan bagian dari lekra yang mengusung perlawanan feodalisme dan mengangkat ideologi realisme sosialis. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novel Gadis Pantai ini. Novel Gadis Pantai menceritakan tentang seorang gadis pantai, nama memang demikian, alias tidak memiliki nama. Sebagai tokoh utama, ia adalah gadis belia dari pesisir pantai utara Jawa Tengah di sebuah kampung nelayan yang miskin terletak di Rembang. Tak seperti perempuan pesisir pada umumnya yang berkulit hitam, gadis pantai itu berkulit putih, bersih, dengan mata sipit. Kecantikannya memikat hati seorang pembesar santri setempat yang tinggal di kota, yaitu seorang yang bekerja pada administrasi Belanda. Pembesar yang disebut Bendero itu tinggal di sebuah gedung besar di kota Rembang. Gadis pantai yang baru berusia 14 tahun itu dipaksa oleh emak dan bapaknya untuk menikah dengan Bendero dengan harapan ia akan bahagia sekaligus mengangkat derajat emak dan bapaknya. Pernikahan antara gadis pantai dengan Bendoro hanya disodorkan sebelah keris. Hal ini dikarenakan gadis pantai hanya dijadikan istri sementara, teman seranjang dan bukan sebagai teman hidup. Pernikahan yang sesungguhnya bagi Bendoro adalah pernikahan dengan wanita penyanyi yang sederajat dengan dia. Setelah gadis pantai menikah dengan Bendoro, kemudian ia dibawa ke gedung besar tempat tinggal Bendoro. Mula-mula ia merasa seperti dalam penjara. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan seorang pelayan tua atau biasa disebut sahaya. Tidak boleh bertemu dengan orang lain, berbeda seperti ketika ia di kampungnya yang bebas bermain sepuasnya. Namun lambat dilancurkan melalui cerita-cerita dan nasihat-nasihat dari pelayan orang tua itu, gadis pantai luluh dan mengerti apa yang harus dilakukan, yaitu mengabdi dan taat kepada Bendoro yang tak lain adalah suaminya. Gadis pantai juga mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang berguna seperti menyulam, membatik, dan belajar mengaji, yang tentu semuanya diajarkan oleh gurunya. Di tahun kedua pernikahan dengan Bendoro, ia mulai lebih mengakrabkan diri dengan Bendoro. Apabila ditinggal pergi Bendoro, ia merasa kesepian dan merasa pencemburu. Karena telah memahami kedudukannya sebagai perempuan utama walaupun hanya sementara, di tahun kedua itu juga, pelayan gadis pantai diusir oleh Bendoro dari gedung besar karena suatu masalah yang tidak begitu besar. Hal ini membuat gadis pantai merasa kesepian dan merasa tidak ada lagi pembimbing bagi dirinya ketika ada suatu masalah. Tentu saja ada yang tidak suka kehadiran gadis pantai di rumah Bendero, terutama keluarga besar si Bendero sendiri. Mereka mengharapkan Bendero menikah dengan
istri yang sederajat. Seorang Bendero Demak yang menginginkan putrinya menikah dengan Bendero akhirnya mengutus Mardina untuk menghabisi gadis pantai. Dengan ketidakseimbangan, Mardina akan diangkat menjadi istri kelima. Rencana dilaksanakan ketika gadis pantai pulang ke rumahnya di pinggir pantai. Namun gagal, gadis pantai kemudian hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Menurut suaminya, anak perempuan tidak ada gunanya dan tidak lebih baik dari anak laki-laki. Tapi 3 bulan kemudian gadis pantai diceraikan dan dipulangkan dengan paksa, serta anaknya tinggal di rumah Bendero. Dengan hati hancur, gadis pantai meninggalkan rumah Bendero. Ia malu dengan keadaan yang tak bersuami dan tak punya rumah, dan anaknya dirampas oleh bapaknya sendiri. Gadis pantai memutuskan untuk tidak pulang ke rumah halamannya, tapi ia berbelok ke selatan, yaitu wilayah Blora. Selama sebulan setelah kepergiannya, ia selalu mengawasi keadaan rumah si Bendero. Namun setelahnya, ia tak terlihat lagi. Nah, sedikit sinopsis dari cerita gadis pantai ini. Saya akan melanjutkan unsur intrinsik dari novel gadis pantai ini, yaitu yang pertama tentang tema. Novel gadis pantai ini bertema tentang sosiokritik dalam sistem masyarakat, bagaimana rakyat kecil yang digambarkan oleh gadis pantai yang menjadi istri dari penyanyi diperlakukan oleh penyanyi sebagai pemuas nafsu, dijauhkan dari dunia luar yang menurut penyanyi tersebut sebagai dunia yang kotor, dan ia dikampanyekan dan diusir oleh penyanyi tersebut dengan alasan dia tidak sederajat dengannya. Mengenai kritik yang ditunjukkan pada sistem feodalisme adalah melalui gambaran dan cerita yang disebutkan bahwa semua yang ada di gedung besar adalah rakyat jelata yang harus kepatuhan dan ketaatan pada penyanyi, dan mereka tidak patut dihormati. Nah, selanjutnya saya akan membahas latar. Latar itu ada 3. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, saya akan membahas yang pertama ini, yaitu latar tempat. Latar tempat itu yang pertamanya di gedung besar di kota Rembang dengan ukuran bentuk dan suasananya. Selain itu juga berada di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa, tempatnya Kampung Nelayan di Rembang dengan gambaran kondisi nelayan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar waktu. Latar waktu yaitu sekitar tahun 1930 atau 1940-an, di mana penjajahan Belanda masih di Indonesia, atau bahkan sudah hampir berakhir karena orang-orang di Pendopo masih menggunakan bahasa Belanda pada beberapa waktu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu latar suasana. Yang pertama menegangkan, dengan kutipan ketika para pengawal Mardina dipukuli dan dilempar ke laut. Itu halaman 211. Nah, yang kedua, ketika Mardina dipaksa untuk tidur di luar di balik semak karena telah mencoba membunuh gadis pantai. Itu halaman 222. Yang kedua, suasana menegangkan, yaitu kutipannya yang pertama ketika gadis pantai melepas kepergian emak dan bapaknya kembali ke kampung. Itu berada di halaman 167. Yang ketiga yaitu suasana menakutkan. Kutipannya, ketika para pengawal dan Mardina cemas dengan kabar datangnya bajak laut, berada di halaman 209. Yang keempat itu membahagiakan. Kutipannya yaitu ketika gadis pantai menyambut warga kampung nelayan saat mengunjungi emaknya. Itu berada di halaman 166. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan.
tokoh gadis pantai, yaitu sebagai pemeran utama dalam cerita ini, yaitu karakternya tuh polos, baik hati, tidak sombong. Ada di kutipan, aku tak membutuhkan sesuatu dari dunia kita ini. Aku cuma butuhkan orang-orang tercinta, hati-hati yang terbuka, senyum tawa, dan dunia tanpa duka, tanpa takut. Itu berada di halaman 138. Yang kedua tokohnya tuh yaitu Bendoro. Bendoro ini adalah suaminya gadis pantai. Dia berkarakter sopan, alim, dan egois. Itu berada di kutipan, kau milikku, aku yang menentukan apa yang kau boleh dan tidak boleh. Harus dan mesti kerjakan. Diamlah kau sekarang, malam semakin larut. Itu berada di kutipan 130 di halaman 136. Nah, yang ketiga tokohnya yaitu emak. Ya, emak punya karakter penyayang. Dalam kutipan, aku dan bapakmu banting tulang biar kau rasakan pakaian kain, pakai kebaya, kalung, anting seindah itu. Berada di halaman 13. Yang keempat yaitu bapaknya gadis pantai berkarakter keras atau tegas, yaitu dalam kutipan, apa kau bilang? Tanyanya sekali lagi dan suaranya mengeras, membentak. Berada di halaman 44. Yang kelima, kepala kampung berkarakter muda gugup. Dengan kutipan, dengan wajah pucat, kepala kampung akhirnya muncul kembali. Berada di halaman 23. Yang keenam yaitu pembantu tua gadis pantai berkarakter setia, rendah diri, penyayang. Kutipannya tuh, aku ingin Mbok sayangi aku. Apakah kurang sayang saya? Aku ingin senangkan hati Mbok. Apa dikira saya kurang senang layani Mas nganten? Itu tertulis di halaman 96. Yang ketujuh yaitu Mardina, pembantu gadis pantai yang baru. Itu tuh berkarakter licik dan sombong. Berada di kutipan, apa Bapak Mas nganten? Nelayan, bukan, benar, saya tidak salah. Mas nganten tahu siapa orang tua saya? Pensiunan juru tulis. Itu tertulis di halaman 125. Nah, masih banyak, masih ada tokoh-tokoh tambahan yang lainnya. Sudut pandang dari novel gadis pantai ini yaitu menggunakan orang ketiga serta tahu, yaitu penyampaian kisah dari segala sudut. Itu artinya pengarang berada di luar teks dan menyebut para tokoh dengan kata ganti orang ketiga, biasanya ditandai dengan kata dia atau ia. Hal ini ditunjukkan dengan kutipan berikut, yaitu ia tahu bapaknya pelaut, kasar, berotot, perkasa. Ia tahu sering kena pukul dan tampar tangannya. Itu berada di halaman 13. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari cerita gadis pantai ini. Alur yang dipakai dari cerita gadis pantai ini yaitu alur maju. Terbukti dari cerita mulai dari awal, yaitu ketika gadis pantai tinggal di kampung nelayan, kemudian dibawa ke kota tempat Bendoro, bagaimana kehidupannya, kemudian di tempat tinggalnya Bendoro, bagaimana ia menyesuaikan diri sebagai wanita utama, menjalani hidup dengan Bendoro, mengandung dan melahirkan bayinya dengan Bendoro, serta bagaimana ia diusir dari tempat tinggal Bendoro setelah melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan, dan ia memutuskan untuk pergi ke Blora karena malu dengan emak dan tetangganya di kampung. Selanjutnya, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Gadis Pantai ini yaitu gaya bahasa formal dan gaya bahasa asing. Yaitu bahasa Belanda. Novel Gadis Pantai juga menggunakan beberapa maja, seperti seperempat jam kemudian terdengar suara Bendoro guru berbicara dengan bahasa yang mereka tak kenal, dan suara Agus Rahmat menjawab dengan bahasa yang mereka pun tak kenal. Amanat yang dapat kita ambil dari novel Gadis Pantai ini yaitu derajat dan harta bukanlah segala-galanya. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama-sama, halnya dengan derajat orang kaya dan
miskin mempunyai hak yang sama, sehingga orang kaya tidak boleh menindas orang miskin seenaknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik dari novel Gadis Pantai ini. Yang pertama itu biografi pengarang. Nama asli dari Pramudia adalah Pramudia Anantatur. Namun, lama-kelamaan orang lebih mengenal sebagai Pramudia Anantatur atau biasa dipanggil Pram. Pramudia Anantatur lahir pada 6 Februari 1925 di Bromo, Jawa Tengah, Indonesia, dan meninggal pada 30 April 2006 dalam usia 81 tahun. Dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Beliau diketahui memiliki istri bernama Maimunah Tamrin dan 5 orang anak serta 9 orang cucu. Istrinya meninggal pada bulan Januari tahun 2011 dan dimakamkan di tempat yang sama dengan Pramudia Anantatur, yaitu di TPU Karet Bifat. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara, 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru. Itu tanggal 13 Oktober 1965 sampai Juni 1969. Pulau Nusa sampai Kambangan Juni 1965 sampai 16 Agustus 1969. Pulau Buru Agustus 1969 sampai 12 November 1979. Magelang atau Banyuwangi November sampai Desember 1979 tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 21 Desember 1979, Pramudia Anantatur mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30 SPKI, tetapi masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1999 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur 1 kali seminggu selama kurang lebih 2 tahun. Beberapa karyanya lahir di tempat purbakala ini, diantaranya tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Penjara tidak membuatnya berhenti sejengkal pun dari menulis. Demikian, menulis adalah tugas pribadi dan nasional, dan ia konsisten terhadap semua akibat yang ia peroleh, berkali-kali dibakar. Dan Tangan yang Dingin telah lahir lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karena kiprahnya di sastra dan kebudayaan, Pramudia Anantatur dianugerahkan berbagai penghargaan internasional. Sampai kini ia adalah satu kecuali wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Hubungan pengarang dengan novel Gadis Pantai. Gambaran dalam novel Gadis Pantai, sebagian besar novel ini merupakan suatu pengalaman atau kenyataan yang pernah ia lihat, pernah ia rasakan, dan ia alami oleh pengarang sebagai individu yang berada dalam masyarakatnya. Dalam novel ini, Pramudia Anantatur berusaha mengusuk tentang kejamnya feodalisme Jawa yang terjadi waktu itu. Hal itu dilatar belakangi oleh kehidupan Pramudia yang merupakan salah satu wacana wakil dari masyarakat pada kelompok orang kebanyakan. Dalam mengarang novel ini, Pramudia terinspirasi dengan neneknya sendiri, yaitu nenek dari ibu yang bernama Satima. Neneknya merupakan cerminan orang kebanyakan yang dijadikan selir oleh kakeknya. Kakeknya adalah seorang penghulu di kota Rembang. Tetapi setelah melahirkan bayi perempuan yang tak lain adalah ibu kandung Pramudia, ia diusir dari gedung tuanya. Nenek Satima berasal dari keluarga miskin. Karakternya yang periang, suka memberi dan sayang kepada cucu-cucunya. Meskipun Pramudia tidak begitu mengenal neneknya, namun dari sinilah Nenek Satima merupakan model asli dari Gadis Pantai.
nilai-nilai yang ada di novel Gadis Pantai, yaitu nilai budaya, perbedaan budaya dan tradisi antara orang atas dengan orang bawahan, antara orang kota dan orang kampung. Dan hal yang paling tidak saya mengerti adalah budaya masa lalu yang memperbolehkan saja menikah dengan diwakilkan sebilah keris hanya karena ia seorang bendoro yang tak pantas turun ke kampung untuk melaksanakan pernikahan percobaan yang bahkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu nilai sosial. Dalam roman ini digambarkan mengenai kekejaman yang tak berperi kemanusiaan dan tak beradab seorang pengusaha yang memiliki kedudukan sebagai nigrat atau bangsawan ditunjukkan kepada seorang gadis lugu dari sebuah kampung nelayan yang dijadikan istri percobaan pengusaha. Yang ketiga yaitu nilai agama. Dalam roman ini, Bendoro selalu sholat dan mengaji di sebuah ruangan yang bernama khalwat. Khalwat terdiri dalam bahasa Arab artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berduaan, tidak ada sebagai orang ketiga. Sekian penjelasan saya tentang unsur ekstrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.